Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video ini, saya akan menjelaskan teknik-teknik animasi 2D modern. Dalam video sebelumnya, saya sudah mencoba untuk membahas teknik-teknik dari animasi 2D secara tradisional. Teknik animasi 2D tradisional muncul ketika komputer belum banyak digunakan seperti sekarang ini. Namun, karena perkembangan komputer sangat pesat dan sangat luar biasa, hal ini memunculkan teknik-teknik animasi yang baru, yang jauh lebih modern. Di video ini, saya akan menjelaskan 6 teknik animasi 2D modern, yaitu cell animation, pad animation, flash animation, twinning, morphing, dan onion skinning. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah cell animation. Cell animation merupakan teknik yang menjadi transisi antara teknik tradisional dengan teknik modern. Sebab cell animation sendiri sudah mulai digunakan sebelum komputer begitu berkembang. Di dalam teknik ini, frame bukanlah digambarkan di atas kertas biasa, melainkan di atas kertas seluloid. Makanya disebut cell animation. Teknik ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat pekerjaan artis, supaya artis tidak perlu berulang kali menggambar adegan yang sebenarnya mirip. Untuk mempermudah penjelasannya, coba kalian ingat, pernahkah kalian menonton animasi Scooby-Doo Where Are You? Misalnya kita akan membuat adegan Shaggy berbicara dengan Scooby di depan istana hantu. Sebelum munculnya cell animation, biasanya sebuah adegan dibuat dengan menggambarkan seluruh komponen adegan tersebut dalam satu kertas. Misalnya di sini ada komponen Shaggy, Scooby, dan background. Namun, coba bayangkan, jika kita ingin masuk ke frame berikutnya, misalnya dengan sedikit menggerakkan Shaggy atau sedikit menggerakkan Scooby, maka seluruh komponen tersebut harus digambar ulang, termasuk backgroundnya. Tentu saja hal ini akan memakan cukup banyak waktu. Nah, sekarang bayangkan, bagaimana jika adegan tadi tidak kita gambar dalam satu kertas, melainkan kita pisah menjadi 3 kertas yang berbeda. Satu untuk background, satu untuk Scooby, dan satu untuk Shaggy. Lebih baik lagi, bagaimana kalau sekarang kita membayangkan bahwa kertasnya tidak putih seperti ini, melainkan kertas tembus pandang. Kemudian kertas itu kita tumpuk sehingga menjadi adegan seperti ini. Hampir tidak ada bedanya kan dengan jika digambar semua dalam satu kertas. Nah, kertas tembus pandang inilah yang kemudian dikenal dengan kertas seluloid, yang biasanya digunakan untuk menggambar di dalam cell animation. Dengan cara ini, jika kita ingin membuat adegan yang baru, misalnya untuk episode berikutnya, maka yang kita lakukan misalnya mengganti cell background dengan cell background yang baru. Maka adegan yang baru langsung jadi. Cara ini tentu saja tidak hanya dilakukan untuk mengganti background. Kita bisa mengganti tokoh. Misalnya tokoh Shaggy kita ganti dengan Velma, sedangkan tokoh Scooby kita ganti dengan Daphne. Maka otomatis kita bisa membuat adegan Velma berbicara dengan Daphne. Bahkan dalam kasus tertentu, karakter Shaggy tidak kita gambar secara langsung dari kepala sampai kaki. Namun kita pisahkan antara bagian tubuhnya yang kita buat tetap, misalnya badan dan kakinya, dengan bagian tubuhnya yang kita buat sering bergerak, misalnya tangannya dan raut mukanya. Dengan memisahkan antara bagian tubuh yang sering bergerak dengan bagian tubuh yang tidak bergerak, maka artis tidak perlu menggambar Shaggy secara keseluruhan, namun hanya menggambar bagian-bagian tubuhnya yang bergerak saja. Itulah sebabnya, jika kalian perhatikan, untuk animasi-animasi seperti Scooby-Doo Where Are You, cara berdiri, cara jalan, bahkan cara duduk setiap karakter selalu sama dari satu episode menuju episode lainnya. Nah, terlihat kan bagaimana cell animation sangat menghemat waktu artis untuk membuat animasi. Cukup dengan memilih karakter yang tepat, di posisi yang tepat, dan memasangkannya dalam background yang tepat, maka sebuah adegan langsung dapat dibuat. Sebagai tambahan, jika kalian ingin mengetahui bagaimana cell animation digunakan di industri perfilman atau industri animasi, silakan menonton video di link berikut ini. Teknik selanjutnya yang kita bahas adalah pad animation.
Dalam pad animation, objek yang ingin kita gerakkan akan kita gambarkan terlebih dahulu padnya, trajektorinya, atau jalurnya. Cara menggambarkannya pun bermacam-macam, tergantung softwarenya. Ada yang menggunakan garis ditarik, ada yang menggunakan model matematis, dan ada juga yang menggunakan coding. Dengan teknik pad animation, jika kita ingin menggerakkan bola ini, maka yang kita lakukan cukup dengan menggambarkan pad yang nantinya akan dilalui oleh bola tersebut. Dengan otomatis, maka bola tersebut akan bergerak mengikuti pad yang sudah disiapkan. Sekali lagi, cara membuat pad ini bermacam-macam tergantung softwarenya. Misalnya dalam PowerPoint, seperti yang saya gunakan saat ini, pad dibuat dengan memilih opsi yang ada pada animation motion, atau dengan cara membuat garisnya sendiri. Untuk software yang lain, terkadang kita perlu memasukkan model matematisnya, bahkan dalam kasus tertentu melakukan coding. Teknik yang berikutnya adalah teknik flash animation. Dari namanya, jangan dibayangkan kalau ini adalah animasi yang dibuat oleh The Flash. Bukan. Flash animation adalah animasi yang dibuat menggunakan software Macromedia Flash atau Adobe Flash. Nama flash animation muncul seiring populernya software tersebut untuk membantu artis dalam membuat animasi. Namun, teknik ini tidak menutup kalian untuk menggunakan software lain dalam membuat animasi. Intinya, flash animation adalah animasi yang dibuat menggunakan software-software seperti Flash. Selanjutnya, kita akan membicarakan teknik animasi twinning. Twinning sebenarnya berasal dari kata in-betweening, yang kemudian disingkat menjadi twinning tadi. Twinning sangat cocok dipakai untuk kalian yang menggambar animasi dengan konsep pose-to-pose. Masih ingat kan dengan pose-to-pose? Pose-to-pose merupakan konsep penggambaran animasi bukan dari awal sampai akhir, melainkan dari satu keyframe menuju ke keyframe berikutnya. Artinya dengan konsep pose-to-pose, ada frame-frame yang belum digambar atau tidak digambar antara keyframe. Twinning kemudian membantu untuk menggambar atau menghitung secara otomatis posisi frame di antara kedua keyframe tersebut. Misalnya kita memiliki sekumpulan keyframe seperti ini. Nah, jika kemudian kita ingin membuat gerakan mengikuti pad seperti ini dan menghubungkan antar keyframe, maka algoritma twinning akan membuatkan frame antara dengan bentuk kurang lebih seperti ini. Di kasus lainnya, jika pad yang ingin diikuti bentuknya seperti ini, maka algoritma twinning akan membuatkan frame antara dengan bentuk kurang lebih seperti ini. Dengan menggunakan twinning, maka seorang artis bisa dengan mudah hanya menggambarkan keyframe-nya saja dan menentukan pad yang melalui keyframe tersebut tanpa perlu menggambar frame di antaranya. Teknik yang berikutnya adalah morphing. Dengan teknik morphing, maka suatu gambar atau bentuk dapat dianimasikan untuk berubah menjadi gambar lain atau bentuk lain. Berikut ini adalah contoh morphing di mana wajah George W. Bush diubah menjadi wajah Arnold Schwarzenegger. Konsep dari morphing pun sangat sederhana, yaitu perubahan letak dan warna titik. Dalam melakukan morphing, pertama-tama kita perlu menentukan titik-titik yang saling berelasi atau berkorespondensi antara gambar awal dengan gambar akhir, atau dalam kasus ini adalah antara gambar Bush dengan gambar Arnold. Agar penjelasan saya lebih mudah untuk diterima, maka kita akan mencoba untuk membuat contoh antara Bush dengan Arnold ini menjadi lebih sederhana. Sekarang, misalkan kumpulan titik di sebelah kiri mewakili Bush, sedangkan kumpulan titik di sebelah kanan mewakili Arnold. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa titik A di sebelah kiri akan berkorespondensi dengan titik A di sebelah kanan. Begitu juga dengan titik B di sebelah kiri akan berkorespondensi dengan titik B di sebelah kanan, seterusnya hingga titik D. Sekarang kita ambil contoh untuk titik A. Agar titik A di gambar awal atau di gambar sebelah kiri dapat berubah menjadi gambar akhir atau gambar di sebelah kanan, maka algoritma morphing akan membantu untuk menggeser posisi titik itu dan juga mengubah warna dari titik tersebut. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini.
Nah, cara yang sama kita terapkan juga pada titik B, C, dan D sehingga menghasilkan seperti ini. Sekarang, gambar yang ada di sebelah kiri sudah berhasil morphing dengan sempurna menjadi gambar yang ada di sebelah kanan. Kurang lebih, itulah proses animasi dengan cara morphing. Terakhir adalah onion skinning. Sesuai dengan namanya, konsep onion skinning sebenarnya mirip seperti konsep kita membuka kulit bawang bombay. Kalau kalian perhatikan, bawang bombay sebenarnya terdiri dari beberapa lapis yang bentuknya kurang lebih sama. Nah, konsep inilah yang dibawa ke dalam dunia animasi, di mana frame-frame yang mirip ditaruh di posisi yang sama, kemudian ditumpuk sehingga membentuk lapisan. Nah, hasil akhir dari onion skinning dapat dilihat di contoh-contoh berikut. Teknik onion skinning memungkinkan kita untuk membuat adegan blurry atau adegan yang cepat sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, untuk mengingatkan kembali, ada 6 teknik animasi modern yang bisa kalian gunakan, yaitu cell animation, pad animation, flash animation, twinning, morphing, dan onion skinning. Sekian dari saya, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flash!